Kita kembali lagi di Dasar Wasit dan ini adalah konten baru di YouTube channel gue barengan sama Harja Jaladri, seorang wasit yang disayang sama banyak orang. Enggak sih, wasit nggak ada yang disayang. Disayang nggak sih? Tahu, saya Banyak kan dimaki-maki. disayang sama istri. Disayang sama istri. Di Dasar Wasit ini gue pengen ngasih tau juga buat teman-teman semuanya, termasuk gue pribadi, karena bener nggak sih Jak, lu setuju nggak kalau ternyata ini peraturan ini nggak cuma harus wasit aja yang tahu atau pemain aja, tapi sebenarnya Semua harus tahu. Semua harus tahu. stakeholder harus tahu. Dari mulai pemain, pelatih, sampai staffnya, staff, bahkan penonton. Iya, Karena penonton. biasanya penonton yang wah, padahal belum tentu tahu aturannya. Tapi ini sama-sama kita belajar supaya jangan selalu wasit yang dijadikan kambing hitam. Walaupun juga wasit adalah manusia, bisa aja salah. Kita pernah bahas itu juga, ya. Dan juga terima kasih buat DBL Indonesia yang sudah mensupport untuk konten gue ini. Dan juga kita barengan juga sama DBL All Star 2013-2014, Jovita Elizabeth Simon, ya, dan William. Siapa namanya? William Alisa. Wih, ya. Ini baru 2017 kemarin dari DBL All Star ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang dribble. Nah, ini dribble juga ternyata aturannya juga banyak nih. Apa aja silakan ya, Harja. Oke, dribble. Kita lihat definisinya dulu. Dribble itu bisa kapan dribble itu dimulai dan kapan dribble itu berakhir. Dribble dimulai ketika seorang pemain melemparkan, menggelindingkan bola ke lantai dan menyentuhnya kembali sebelum disentuh oleh pemain lain. Itu disebut dribble. Iya. Itu dimulai. Berakhirnya kapan? Dribble itu akan berakhir ketika bola dipegang dengan kedua tangan atau rest in hand. Ini berarti Ini juga udah berakhir. udah berakhir. Jadi kalau udah berakhir, tidak boleh melakukan dribble yang kedua. Oke. Dalam melakukan dribble, Iya. kita tidak menghitung jumlah langkah. Oh, ini berapa kali nih, Pak? Masalah. Iya. Nggak masalah. Kan ada tuh, masalah. Itu nggak masalah. Selama Malah kita kadang-kadang kalau kita zaman latihan biasa sampai nge-layup cuma 3 kali dribble. Bunyinya kan berapa kali langkah? Iya. 3 gitu Ya, ya. bahkan saat ini dribble dipantulkan, saya langkah 5 kali, baru saya sentuh lagi, nggak masalah. Iya. Selama saya tidak mematikan dribblenya. Iya. Atau gini-gini nggak masalah, selama bolanya tidak lagi di tangan dan di tangan masih gini-gini ya. Iya. Pasti. Traveling. Kalau jujur defense, si William melemparkan bola ke atas Iya. dan menyentuh bola kembali, langsung melakukan dribble. Atau tidak? Boleh. Kenapa? Dari definisi adalah ketika saya melemparkan bola ke atas dan menyentuh lantai, Itu kan dribble dribble pertama. Nah, dribble pertama dan dia tidak mematikan dribble kecuali tadi dipakai tangkap. ya, pakai 2 tangan. Dribble. Double dribble. Double dribble. Dalam melakukan dribble ini bukan dianggap dribble. Selama kaki pivot kita tetap di lantai, mau dimainkan ke sana kemari, nggak masalah. Ini bukan dianggap dribble. Ini juga bukan merupakan dribble. Kalau misalkan saya menepis bola, pantulan ke lantai dan saya menangkap kembali, ini bukan dribble. Contoh, oke, pada saat misalnya ini gua tepis ya, gua ambil, tangkap, gua dribble lagi boleh? Boleh. Boleh. Karena yang pertama tadi bukan Dianggap dribble. flag bola juga bukan merupakan dribble. Misalkan ada mau passing ke jujur, saya mau passing. Ini bukan dribble. Sekarang dribble lagi Sekarang boleh? dribble, boleh. Berarti itu Menepis. tetap ini nggak sih? Paling nggak kita ngebahasnya bahwa kan kadang kita ngeliatnya bahwa bola sudah mantul, hitungannya dribble. Iya. Padahal belum tentu semuanya. Iya. Balik lagi ke penguasaan bola juga ya. Betul. Terus fumble pun bukan dribble. Fumble juga bukan dribble. Coba. Ya. Set. Ini fumble tadi bukan dribble. Sekarang baru Buat dribble boleh. fumble di akhir, lagi dribble, Lagi dribble. pakai tim bahasa yang kemarin kan? Itu pun bukan dribble yang terakhir tadi. Iya.
Sekarang dia masih sah untuk pegang bola. Masih sah untuk pegang bola, tapi sudah tidak bisa lagi di dribble. Yang berikutnya adalah ketika saya mendapatkan penguasaan bola dan ditepis oleh pemain lain. Oke, misalnya William pegang. Oke, ya. Saya mendapatkan bola ini kembali, maka saya boleh Dribble lagi. dribble. Oke. Karena tadi itu hitungannya juga ya tadi kayak di tag ya, penguasaan yang Penguasaan di ya. episode sebelumnya. Iya. Pemain NBA Iya. banyak melakukan ini nih. Contoh. NBA dan kalau buat gue ini yang sekarang kita mau contoh bukan pemain NBA aja tapi streetball, anak-anak streetball juga banyak melakukan ini. Dribble, pantulin. Nah, Sah atau tidak? kalau LeBron sah. Kalau LeBron NBA Kalau sah. LeBron sah karena LeBron is the king. Love get caught up. Patrick is very upset. James drives, scoop layup, pass to himself, and he throws it down. James up and under, throws it off the backboard. Oh, what a perfect pass to himself. Oke, jadi ketika saya melakukan dribble dan saya mengakhiri dribble di sini, Iya. mengakhiri dengan perbantuan tangan dan melemparkan bola ke papan pantul sama dengan dribble. Melemparkan bola ke papan pantul sama dengan dribble. Jadi kalau Oke. saya sudah mematikan bola dan melakukan dribble kembali berarti double dribble. Double dribble. Jadi nggak sah. Nggak sah kalau di FIBA. Kalau di FIBA tidak sah. Jadi tapi gini beda nggak? Kalau gini dribble, ini sama ya. Sekarang kalau saya satu tangan, tetapi saya press in hand, apakah ini sudah mematikan bola? Iya. Enggak, karena sudah mematikan bola sama halnya double. Dia sudah mematikan bola dan melawan dribble kembali. Ini teman gue nih Mario Lawalata sering nih kayak gini. Oh, iya? Dia suka tuh dia gitu, pasti lagi. Nggak boleh sebenarnya. Double dribble. Tapi kalau kita baru mendapatkan penguasaan, terus memantulkan bola ke papan pantul, dan itu sama dengan baru memulai dribble. Oke. Dapat penguasaan, nggak masalah. Oke. Ini menarik. Jadi yang terakhir ini adalah gini. Pada saat dipantulkan ke papan itu Sama hitungannya dengan- dribble sama dengan Sama dribble. dengan dipantulkan ke lantai. Iya. Ya kuncinya. Jadi kalau emang nggak ada kerjaan pemain atau kuat, pantulin aja terus gitu ya. Tapi Boleh dong. ya boleh selama tidak dikuasain. Iya, iya. Tapi Tapi kira-kira aja. tapi belum mematikan dribble ya. Di sini aja susah apalagi di atas gitu ya. Tapi ada juga shooting juga bukan merupakan dribble. Karena syuting bukan dribble emang Iya. syuting kan saya syuting juga. Iya. Oh iya benar. Di syuting. Jadi kalau saya shooting, 12 lagi, ini bukan dribble. Mau 1000 kali nggak masalah. Ini kan hitungannya rebound. Nah, hitungannya shooting dan rebound. Iya. Tapi balik lagi, nah ini persepsi act of shoot lagi dong. Act of shoot adalah pada saat kita sudah seperti ini nih, itu udah act of shoot atau udah mengarah ke Ring. ring. Kalau tidak diarahkan ke ring, ke sampingnya, Iya. bukan echo. Oke, sip. Kalau gitu kita sedikit tahu informasi mengenai dribble, walaupun sebenarnya masih banyak ya, masih banyak lagi nanti kita akan bahas lagi. Tapi gini, sedikit dong pengen ngobrol juga sama Jojo, sama William juga. Kalian DBL All Star, ya apalagi ini dia sempat berangkat ke Amerika sama Australia. Ya menarik ya karena di DBL tahun ini 2018 biasa setiap kota nanti akan ada pemain terbaik dan mereka akan ada di DBL Camp kayak kalian juga ya DBL Camp 4 hari dan nanti juga berangkat juga ke Amerika. Ini sih yang paling dicari 12 pemain betul ya? Pada itu 12 pemain. 12 pemain juga. Jadi itu sih yang membuat jadi ada pengalaman menariknya juga ditambah waktu campnya dapat ilmu juga kan ilmu yang paling penting ini kan kayak gini sama kita berbagi ilmu juga kalian mendapatkan ilmu juga waktu di DBL Camp kita berbagi ilmu juga tentang peraturan basket ya kan oke buat yang di episode lalu kita udah memberikan satu case ya dan juga sudah banyak yang jawab yang menang siapa aja nanti akan ada di sini silakan dilihat tapi jawabannya adalah apa nah jawabannya coba waktu itu gimana case-nya Waktu itu case-nya adalah saya dapat bola dari Jojo, nah saya mau passing balik ke Jojo, ternyata Jojo pergi pergi. karena dia Passing, pengen ke toilet pas, karena dia nggak tahan pengen ke toilet
Saya tangkap bola itu kembali. Sah atau tidak? Jawabannya Yang benar adalah sah. jadi nggak double dribble. Tidak ada begitu. Kan ada orang yang kayak gitu terus pegang lagi, nggak boleh pakai akhirnya, mau aja pegang. Oke, jadi penjelasannya adalah ketika saya baru mendapatkan penguasaan, ketika saya melemparkan bola dan bola itu menyentuh lantai dan saya menyentuh bola itu kembali sebelum disentuh pemain lain adalah Dribble. daripada Dribble. Saya melakukan dribble dan saya mematikan bola. Boleh dribble lagi nggak? Pasti enggak. Karena Pasti saya enggak. sudah mematikan bola, maka saya baru melakukan satu kali dribble. Iya. Kalau saya melakukan dribble kembali, double dribble. Oke, ya. Jadi yang jawab sah itu yang benar. Ya berarti akan ada 3 orang nanti bakal dipilih, 3 orangnya nanti kasih tahu siapa aja mendapatkan hadiah paket dari DBL Store. Ya, oke. Dan sekali lagi terima kasih udah nonton Dasar Wasit. Pokoknya sekali lagi ini cuma supaya kita sama-sama mengerti, kita tahu aturan basket seperti apa, supaya kita tidak ngomong Dasar Wasit.